yang sekarang kan tadi Koko bilang edutainment. Nah itu pertimbangannya apa ingin mengambil proyek ini? Iya, ini proyek yang menantang sekali ya, karena kan komedi itu kan identik dengan sesuatu yang liar, yang jahil, yang apa? Sorry. Iya, komedi itu kan identik dengan sesuatu yang liar, yang jahil, yang out of the box. Sementara kalau kita bicara sebuah brand sebesar BCA gitu, ada banyak batasan-batasan atau koridor-koridor yang kita nggak bisa seberangi gitu. Karena di sebuah perusahaan yang sangat besar sekali dan nasabahnya 30 juta orang lebih, kita harus menjaga sekali marwah BCA gitu sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan itu ternyata menjadi sangat menantang sekali. Misalnya salah satu contoh ceritanya dulu di skrip tuh ada dialog, iyalah pinter dia, sekolahnya aja SD negeri gitu. Nah itu dikomplain tuh, tolong jangan bilang begitu karena BCA juga punya sekolah swasta, nanti dipikir sekolah swasta nggak sebagus sekolah negeri. Wah, jadi melebar ke sana ternyata. Jadi itu contoh tantangan kita. Oke, jadi kita harus bikin gimana caranya tetap lucu tapi harus tertib atau harus aman untuk sesuai dengan standar yang dipengenin sama BCA. Itu tantangan utama. Berarti bukan jadi ngerasa dibatasin gitu ya? Kalau dibatasin iya, tapi dibatasin dalam taraf yang memang make sense. Karena kan kita nggak bisa ngomong seenaknya gitu. Kayak paling challenging tuh misalnya kayak Jejen sama Roy suka berantem gitu. Nah, kata makian apa tuh yang masih oke buat tayang di YouTube BCA itu aja kita berdebatnya panjang tuh. Oke, tolol terlalu kasar. PA boleh nggak PA gitu? Itu PA aja negonya panjang. Boleh deh PA, lucu tau kedengerannya PA gitu, nggak kasar-kasar amat. Jadi ini pengalaman baru juga buat saya sebagai kreator berhadapan dengan komedi yang diberi keterbatasan. Kalau dibilang terbatas, memang terbatas, tapi dalam batasan yang memang masuk akal. Tapi berarti maksudnya banyak menentukan opsi kan? Jokes juga ya Pak? Iya, ada beberapa jokes yang kita harus revisi, kita perhalus, jangan sampai terkesan ada perilaku atau tata bahasa yang terlalu menyinggung. Karena kan BCA ini luas sekali segmen audiensnya gitu, nggak semuanya anak muda dan Gen Z, ada juga yang udah lebih berumur seperti saya ya, udah 40 tahun ke atas, jadi mungkin pengen penonton yang dewasa juga bisa menikmati. Tapi komunikasi dengan para press itu biar maksudnya pas mereka udah kita jelasin sih dari awal bahwa tantangan dari mengerjakan ini adalah kalian ngomongnya nggak boleh sembarangan, tolong mulutnya dijaga karena boleh lucu tapi lucunya itu harus dalam taraf yang menjaga tata krama dan sopan santun gitu. Dan kalau ibaratnya stand up nih, ibaratnya stand up corporate gitu, kita tampil bukan di acara di cafe atau di open mic, tapi kita tampil di ibaratnya event perusahaan, ulang tahun perusahaan atau company gathering, itu kan sama, kita harus melucu dengan keterbatasan. Nah ini mirip-mirip nih, kita harus melucu dengan tertib gitu. Tapi ini udah kita komunikasikan di awal sehingga para pemain juga sudah mawas diri, dan kalau ada yang kebablasan pasti sama sutradaranya Aco langsung dikoreksi di lokasi. Berarti proses syutingnya cukup lama kok, karena mungkin ada juga yang bisa kelewatan gitu. Kalau dari skrip gitu. Kalau lama sih enggak lah ya, karena kan durasi episode juga 15 menit, nggak terlalu panjang. Dan mereka di proses reading udah banyak tuh dikoreksi soal kata-katanya, terutama saat paling challenging tuh Roy sama Jejen sih, karena mereka kan ini ya kayak kucing sama anjing gitu, berantem dulu, Tom and Jerry gitu, konsepnya memang begitu. Jadi gimana caranya mereka bisa celah-celahan tapi tetap dalam taraf bahasa yang masih sopan, itu yang susah. Satu lagi mas, satu lagi pertanyaan. soal isu yang dihadirin di series itu gimana efeknya atau karena lagi tren atau? Oh iya, jadi soal isu yang dihadirkan di series ini kayak misalnya undian atau menang hadiah tapi bohong, kemudian ngaku-ngaku udah transfer padahal editan, itu kita minta dari teman-teman BCA-nya. Jadi kita minta ke BCA-nya, apa sih yang selama ini, modus-modus apa yang selama ini paling umum dan paling meresahkan kalian, itu kita tampung, kita coba ambil banyak. Kalau nggak salah kita ada sekitar 30 macam yang bisa kita masukkan, kemudian dari situ kita filter, kita kembaliin, kayaknya kalau masuk semua nggak mungkin, dan secara masuk ke dalam adegan kita rekomendasi yang modus ini kayak gitu persis. Kok pernah ngalamin kayak kejadian Mbak Asri tadi di hack atau gimana gitu nggak sih? Kayaknya kalau kejadian kayak pernah hampir kita kadang-kadang kalau lagi melek gitu ya, pernah hampir di Twitter. Jadi waktu itu aku pernah mention Twitternya Halo BCA, terus yang reply itu pakai profile picture-nya Halo BCA, padahal itu akun lain, jadi namanya diplesetin gitu loh. Terus dia bilang, si akun palsu ini bilang, Kak langsung WhatsApp aja ke nomor ini, terus dengan lugunya waktu itu lagi stres,
di WhatsApp dan dibalas. Tiba-tiba dia nanya minta user ID sama password mobile banking. Wah, ini pasti ada yang salah nih, pasti masa user ID sama password Klik BCA diminta. Pas cek lagi ke Twitter, oh ternyata akun plesetan. Saya nyaris tertipu. Udah, ya. Makasih teman-teman. Thank you Koko.